kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kita senantiasa, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan
Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber iman kami, Kaulah sumber pertolongan, sumber jawaban dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih, kami rindu Engkau selalu. Oh ya Roh Kudus, mengalir dalam hidup kami, penuhi hati kami dengan nikmat-Mu, dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Yang hatinya teguh, Kau jagai selalu. Yang selalu bersyukur kepadamu, Kau tuntun hidupnya untuk semakin menikmati kebaikan dan kemurahan. Malam ini berbicara kepada kami, biar telinga kami mendengar, hati kami terbuka, mata kami melihat bahwa firman-Mu adalah kekuatan, adalah pelita, adalah pertolongan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar. Kemarin kita sudah belajar waspada tipuan iblis yang pertama. Sekarang kita juga akan belajar lagi waspada tipuan iblis yang kedua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar karena ada banyak orang tidak sadar kalau dirinya sudah ditipu iblis. Berarti dia terpikat, dia tergoda, dan dia mulai mengejar apa yang menjadi impiannya, hawa nafsunya. Bahkan ternyata kita hari-hari ini juga menyadari bahwa kekayaan, popularitas, nama baik selalu dikejar-kejar. Tapi seharusnya kita mulai lebih mengejar Tuhan daripada semuanya itu. Kejar cari Tuhan, bukan cari bonusnya. Kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-10. Simple sekali, malam ini kita akan belajar. Saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya tidak sharing tentang prosperity gospel, teologi kemakmuran, Injil kemakmuran, karena seringkali ayat ini dipakai untuk mencomot ayat bahwa Tuhan itu membuat kita makmur. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan sudah menjamin segala keperluan kebutuhan kita, asalkan kita hidup sesuai dengan firman. Jadi jangan asal comot aja. Nah, kita mau belajar bagaimana iblis menipu manusia. Ada 3 M. M yang pertama, iblis mencuri. Nah, kata mencuri itu mengambil diam-diam. Berarti kalau iblis mencuri dari kehidupan kita atau yang kita punya dulu, bahkan sampai sekarang pun ada yang bilang, wah, di rumah si Anu ada tuyul mencuri uang. Saudara, itu memang bisa dibilang ada orang percaya, ada orang tidak, karena ada orang memakai sarana yang namanya tuyul itu, ambil uang dari rumah, dari orang yang nggak disukainya, dan ada uang yang diambil dan sebagainya. Artinya rumah itu terbuka, tidak ada cover dari malaikat Tuhan, tidak ada perlindungan dari Tuhan. Artinya orang itu bisa jadi loh anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, hidupnya baca firman, ngakunya pergi ke gereja, tapi saya yakin ini anak Tuhan yang main-main, bukan yang sungguh-sungguh. Karena saya percaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kita. Dan malaikat Tuhan tidak akan nganggur kalau kita ini berkomunikasi dengan Tuhan dengan benar, dan kita berkomunikasi dengan malaikat kita. Kita sanggup berkata, kita boleh berkata, "Hei para malaikat, jagai aku di sekelilingku." Di sekeliling kita, di rumah kita, aktiflah berjaga-jaga.
dan bangunkan saya. Dalam nama Yesus, bangunkan saya kalau ada sesuatu yang menggelisahkan, yang harus saya lakukan untuk berdoa syafaat. Saudara, malaikat bisa diajak kerjasama, dan Tuhan itu selalu siap siaga 24 jam. Dan yang pasti, Tuhan kita bukan satpam kita. Karena ada banyak orang berdoa, ya Tuhan, jagailah rumahku. Itu sama dengan, hei Tuhan, kaulah satpamku. Nah saudara, mencuri itu mengambil diam-diam. Dan manusia tidak sadar ia sudah ditipu oleh iblis. Karena manusia membuka hati, memberi celah kepada iblis untuk bisa mencuri kehidupannya. Saudara, apa yang kita rindukan, di mana mata kita berada, melihat sesuatu yang kita suka, itu bisa mengundang bahaya. Di mana sesuatu yang berbahaya itu, misalnya kita punya fokus mengejar kekayaan, maka kita pikir bagaimana cara menjadi kaya, bagaimana cara cepat menjadi kaya. Itu yang membuat celah sehingga kita akan ditipu iblis habis-habisan. Iblis itu mencuri. Dia mengambil dari seseorang untuk dipindahkan kepada saudara. Dia bisa buat saudara kaya, tetapi dia juga suatu hari akan mengambil kekayaan yang saudara punya, diberikan kepada orang lain. Ingat baik-baik, iblis akan menipu dan terus akan menipu saudara. Kemarin saya bilang, kalau saudara tidak bisa ditipu, dia akan menunggu waktu yang terbaik untuk menipu saudara. Di mana hatimu berada, di situ hartamu. Dan saudara, kalau kita melihat fokusnya kepada hal duniawi, iblis akan mencecar kita kepada hal-hal duniawi. Mungkin saudara bertanya begini, Pak, kita kan tinggal di dunia. Iya, tapi pikiran kita bukan pikiran dunia. Karena kita di dunia ini ditempatkan sementara, karena kita suatu hari akan kembali ke surga. Saudara, hal yang pertama, iblis mencuri. Yang kedua, yang kedua, iblis itu membunuh. Kata membunuh itu menghilangkan atau mencabut nyawa. Iblis bisa mencabut nyawa orang-orang yang tidak hidup berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya tidak takut Tuhan. Bahkan orang yang bergaul dengan iblis, tiap tahun sesuai perjanjian, iblis akan mengambil tumbal dalam sebuah keluarga yang mencari pesugihan, yang mencari kekayaan lewat iblis. Iblis itu seperti bermain dakon. Dia ambil dari satu lubang, dipindahkan ke lubang yang lain. Dari ngambil satu lumbung ke lumbung yang lain, dipindahkan begitu. Sepertinya kita kaya hari ini, tetapi tidak ada damai sejahtera. Karena iblis tidak pernah memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan damai sejahtera. Iblis mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kita dengan memberikan kekayaan. Saya percaya kasih Kristus mempersatukan, tetapi yang iblis lakukan memberi kekayaan, tetapi membuat kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Hidup itu rasanya resah, bahkan ada dorongan hawa nafsu untuk mencari kekayaan terus. Bahkan bagi orang-orang tertentu, mereka mencari popularitas, ingin namanya makin terkenal, ingin namanya makin disanjung, dipuji. Saudara bisa bayangkan, beberapa orang yang selama beberapa saat dipuji, disanjung, namanya ada di koran, ada di media sosial, tiba-tiba hilang dan tiba-tiba sakit dan tiba-tiba mati. Karena apa? Dia bergaul dengan iblis. Iblis bisa cepat membuat kita populer. Iblis bisa membuat kita cepat kaya. Tetapi iblis itu membunuh, mengambil nyawa orang yang bergaul dengannya. Iblis tidak main-main, dia suka mengambil nyawa seseorang. Saudara, orang yang tidak takut akan Tuhan menyerahkan nyawanya kepada iblis. Perhatikan ini baik-baik. Iblis bisa memberikan kekayaan buat saudara, tetapi selalu ada tumbalnya. Yang pertama mencuri, yang kedua membunuh, yang ketiga membinasakan. Kata membinasakan artinya merusakkan sama sekali, memporak-porandakan, dan dia memusnahkan, bahkan menghabisi. Artinya
apa yang sudah pernah lakukan akhirnya tidak berbekas, ludes, hancur. Kalau sebuah rumah bisa dibakar, habis, ludes, tidak ada bangunan yang tersisa. Iblis tidak pernah mau menyisakan sesuatu pun, karena dia ingin mencuri, kemudian membunuh dan membinasakan. Perhatikan baik-baik, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, manusia yang bergaul dengan iblis akan binasa. Oleh sebab itu saya mendorong, perhatikan baik-baik, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Bagaimana cara kita keluar dari tipuan iblis? Hal yang pertama kita tahu, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Bagaimana kita keluar dari tipuan iblis? Ingat baik-baik. Yang pertama, bertobat. Kembali kepada Tuhan, berbalik. Bertobat itu berbalik. Dan komitmen melekat dengan Tuhan. Belajar komitmen melekat dengan Tuhan. Dan mulailah membaca dan merenungkan firman dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam Matius 10 bagian yang kedua dikatakan, aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau iblis mencuri kehidupan, Yesus memberi hidup. Dan kemudian mempunyainya, memiliki hidup, memberi hidup, kemudian memiliki hidup. Hidup yang kekal, ada jaminan yang diberikan Yesus kepada kita. Dan dikatakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bukan berarti punya semua, tetapi yang namanya kelimpahan adalah bisa mengucap syukur dengan apa yang ada. Ingat baik-baik, orang kaya adalah orang yang bisa bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi orang kaya itu bukan karena dia punya segalanya, tetapi orang yang kaya adalah orang yang punya hati penuh syukur. Dia bisa bersyukur, dia bisa bersuka cita dengan apa yang ada pada dirinya. Itu kekayaan luar biasa. Dan karena kita enjoy, kita happy, maka Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup buat kita. Ada aja pekerjaan datang, ada aja penawaran pekerjaan datang, ada aja segala sesuatu yang tiba-tiba diberikan, dipercayakan buat hidup saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari takutlah akan Tuhan dan lawanlah iblis. Apakah kita tidak bisa ditipu iblis kalau kita takut Tuhan? Masih bisa. Karena kita terdiri dari daging. Kita lemah, tetapi kita kuat. Kita lemah dagingnya, kita kuat rohnya. Kalau kita makin melekat dengan Tuhan, maka roh kita kuat dan Tuhan menolong kita untuk melawan iblis. Takutlah akan Tuhan dan lawanlah iblis. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari daging kami lemah. Kami masih bisa digoda iblis. Namun kami mau belajar untuk takut Tuhan dan melawan iblis. Biarlah setiap pertimbangan kami, setiap keputusan kami selalu sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tidak main-main dengan iblis, tapi kami betul-betul melawan iblis, tidak kompromi dengan iblis. Kami harus hadapi dia. Bersama dengan Roh Kudus Tuhan mampukan kami. Malam ini kami berdoa buat keluarga Dr. Murwanto yang ada di Medan. Tuhan menjamah kesehatannya, memulihkannya dari COVID-19, dan biarlah keluarganya diberikan kekuatan, ketenangan dalam hati mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudariku yang hari-hari ini sedang mengalami COVID-19, baik yang ada di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan buat mereka semua. Malam ini kami menyerahkan Ibu Ikut, Ibu Menok untuk dapat melayani keluarga dan keluarga besar dengan penuh kesabaran, dengan penuh kekuatan dari Tuhan dan penuh hikmat Tuhan. Dan biarlah mereka dapat membimbing anak, menantu, dan cucu mereka di dalam takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Kami menyerahkan Pak Selamat, kesehatannya Tuhan memulihkan, Pak Roni juga dipulihkan kesehatan matanya, dan kami berdoa buat Saudari Yofi, Tuhan memberikan kekuatan ketika
dia menjalani kemoterapi. Tak lupa kami berdoa buat Pak Padi yang sudah disembuhkan dari penyakit prostat dan sedang dalam pemulihan dari sakit ginjal. Kami berdoa keluarganya, keluarga besarnya, semuanya takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang mencoba melakukan hal yang jahat kepada keluarga Pak Padi akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami malam ini juga berdoa buat rekan-rekan, saudara-saudara yang bekerja sebagai pebisnis, sebagai karyawan di berbagai bidang pekerjaan. Kami berdoa di bidang apapun pekerjaan para kekasih Tuhan. Kami berdoa biarlah kami semuanya melakukan di dalam protokol kesehatan, dan Tuhan memberikan hikmat khusus. Tuhan memberikan tuntunan, pimpinan secara khusus, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang melayani dengan sungguh-sungguh, diberkati Tuhan dengan cara yang khusus. Dan kami minta proteksi-Mu yang luar biasa buat anak-anak Tuhan yang bekerja melayani Tuhan dengan serius. Ya Tuhan, kami berdoa buat segenap jemaat Roh Jajak, baik yang melayani maupun yang bergiat di rumah. Kami berdoa dimanapun mereka berada, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, Tuhan melindungi, memberkati, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Kami juga berdoa untuk keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Kami berdoa Tuhan melindungi, menjamah kehidupan mereka, memberkati rumah tangga dan pekerjaan mereka. Kami berdoa buat keluarga Miss Lydia baik di Jakarta maupun di Manado. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan hikmat di dalam bekerja, di dalam melayani orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Syana, Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, hikmat, bahkan kesehatan yang prima dalam kehidupannya. Malam ini kami berdoa buat keluarga Haris dan Intan, juga keluarga Chris dan Okta, serta keluarga besar yang ada di Solo. Kami berdoa semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan kami berdoa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Kami percaya perlindungan Tuhan ada pada mereka. Kami juga berdoa buat Aisinta yang ada di Surabaya bersama keluarga besarnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah satu demi satu keluarga yang belum kenal Tuhan mulai mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Kami menyerahkan keluarga Ibu Yuliana Hakim yang ada di Bali dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Biarlah mereka semua diberkati Tuhan, rukun, saling memberkati satu dan yang lain. Dan malam ini kami juga berdoa buat para hamba Tuhan yang berdoa bersama-sama dengan kami. Biarlah pelayanan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka sudah diberkati Tuhan. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudariku yang sedang bergumul masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah masa depan. Kami berdoa ya Tuhan, tolong memberi solusi, memberi hikmat, sehingga mereka menemukan jawaban-jawaban yang terbaik di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah Indonesia benar-benar mengalami merdeka dari virus, dan biarlah hari demi hari proses vaksinasi dari kota demi kota, desa demi desa, pulau demi pulau dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hikmat Tuhan ada pada Presiden kami Jokowi bersama para staf dan aparat militer dan Polri, semuanya bekerja sama untuk menjaga NKRI utuh. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di luar negeri. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan. Dan malam ini, siapapun yang bersama-sama dengan kami, biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kami berjalan dalam rencana Tuhan senantiasa. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, untuk menjalani hari demi hari dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap waspada dengan tipuan iblis, dan takutlah akan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.